Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Saat ini saya ada di ladang, situasinya seperti ini. Dan saat ini kita masih tanam. Dan kita bikin lubangannya seperti ini. Cara menanam polybag tanpa olah tanah itu seperti ini, lur. Ya, dimasukkan kalem dan diuruk dengan penuh kasih sayang. Jadi seperti ini. Nanti kebetulan kali ini kita lupa nggak membawa pupuknya. Biasanya kita kasih pupuk susulan karena ini bibitnya polybagan dan bibit polybag ini termasuk sudah ada bupilnya, lur. Nah, ini sudah berbupil. Ini karena rusak di bawah motor tadi. Jadi untuk dulur-dulur yang punya lokasi seperti ini di bawah jati, lur. Jenengan punya kebun jati di tanah pemajikan atau punya kebun jati atau yang dekat dengan hutan, kerjasama dengan berhutani, bisa menanam seperti ini. Dan ini walaupun pohon kecil-kecil kita lestarikan, kita cuma membabat gerumbulnya saja. Dan ini memang tanaman berkala, lur. Maksudnya berkala itu target kami nanti 5 tahun. Dan ini jaraknya jauh. Jaraknya ini kan jarak jati itu 3 meteran, lur. Jadi jarak jati itu 3 meter persegi. Cuma kita ambil lurusannya gini aja. Jadi gawangannya jati ini berarti antara jati ini dan jati ini jaraknya sekitar 3 meter, dan jaraknya antara jati ini dan ini juga sekitar 3 meter. Dan ini per berem atau di tengah-tengahnya itu kita tanami porang. Dan ini pohon sono. Jadi ini atas sinar matahari itu ya sedikit sekali, nggak ada 10%, paling ya 5% kalau musim daun seperti ini. Dan ini sengaja kalau di dekat sono itu kita nggak ada 1 kilan saja, nggak ada. Ini 1 kilan. Ini juga sekitar 1 kilan di bawahnya sono. Jadi tanam porang itu di bawah pangkal batang pohon seperti ini nggak masalah, lur. Karena di pangkal batang itu tanahnya cenderung gembur. Dan nanti daun-daun jati, daun sono ini kalau lugur atau jatuh musim pegugur, itu otomatis di pangkal batang itu nggak ada sampahnya. Karena sampahnya biasanya kan jatuh agak jauh, diameter kira-kira dengan pangkal batang pohon itu rata-rata ya 1 meter lah. Oh, banyak pertanyaan, apakah nanti akan berebut nutrisi dengan berebut nutrisi antara kalau dikasih pupuk dengan pohon. Kalau seperti itu saya pikir mungkin iya, mungkin juga tidak, karena nutrisi yang dibutuhkan pohon keras kayak jati, kayak sono seperti ini berbeda dengan nutrisi yang dibutuhkan pohon semu. Ini bahkan sudah ada, ini tunas pertamanya sudah mulai jirang dorman, baru ditanam, pindah lahan. Ini sudah ada kataknya. Jadi untuk tanam porang seperti ini ikut enggak ada kata terlambat kalau bibitnya bibit polybagan. Jadi walaupun ini sudah bulan 2 pertengahan, enggak begitu masalah. Dan cuklaan lubangan ya seperti ini saja sudah cukup. Kita cuma menggunakan ganco seperti ini.
Jadi keseharian saya tiap hari ya seperti ini sebenarnya lur. Dan ini ya ranum. Ini lahan saya yang baru karena target saya ini 5 tahun. 5 tahun sekarang jarang-jarang nggak masalah. Nanti musim dorman yang akan datang, ini kalau katak yang dari ini kita ambilin, nggak kita bawa pulang, langsung kita masukkan di sela-selanya. Jadi nanti kalau 5 tahun begitu seterusnya, nanti yang setelah 5 tahun itu semuanya sudah bisa dipanen. Dan ini di pangkal pohon. Jadi untuk dulur-dulur yang ragu atau saya punya lahan tapi kebun saya sudah banyak pohonnya, sudah banyak kebun sudah terisi gitu, manfaatkan lahan-lahan yang seperti itu yang tidak termanfaatkan. Ini ditanam saja sudah kataknya sudah gede. Ini sebesar kelereng. Jadi untuk dulur-dulurku nggak ada yang nggak mungkin. Mungkin metode seperti ini bisa diterapkan karena ini cara ngirit. Jadi cara tradisional ngirit karena harga bibit juga mahal, tapi telaten selama 5 tahun saya yakin sudah pesat. Terus pertanyaannya, Pak Boh, kalau sampai 5 tahun itu apakah setiap musim kemarau itu kira-kira dibongkar Pak Boh? Enggak lur, jadi ketika musim kemarau tidak dibongkar. Jadi ketika dorman itu enggak dibongkar, tapi cuma kataknya diambilin terus enggak dibawa pulang juga, langsung ditanam di sela-selanya itu. Jadi kalau sekarang katakanlah 3 meter persegi, ini kira-kira 3 meter kali 1,5 mungkin. 3 meter kali 1,5. Jadi itu jaraknya jarang sekali. Karena juga lahannya itu kan terpotong bagian pohon-pohon seperti ini. Ini nanti bisa dimanfaatkan untuk cara tanam sangat sederhana seperti ini. Jadi tadi saya bagian koak, ini saudara kita bagian mengisi lubangnya dan mengambil bibitnya. Jadi nggak usah terlalu ribet cara tanam. Ada yang cara tanam sederhana seperti ini. Ini namanya naungan penuh ini. Ini di bawah naungan penuh dan hasilnya sudah luar biasa di wilayah kami di Madiun Utara. Sudah menjadi sentra porang. Jadi dulunya juga cara tanamnya seperti ini. Jadi makanya saya mengenalkan cara tanam yang sangat sederhana dan sangat mungkin dilakukan untuk dulur-dulur. Dan nanti kalau paling tidak seminggu lagi dia sudah adaptasi, baru dikasih pupuk juga bisa. Tapi untuk meringkas tenaga biasanya saya juga sekalian. Jadi tanam gini langsung bawa pupuk, saya kasih pupuk kiri kanan gitu. Jadi nanti seperti konten-konten saya yang lain, kalau yang sudah sering membuka channel saya pasti sudah sering tahu pemupukannya di sini dan di sini. Karena ini tanah gemburnya itu cuma seukuran pacul kan, selingkaran gini. Jadi itu di tanah gembur yang paling pinggir sini dan sini gitu aja. Kalau dimelingkarkan enggak masalah ya, bagus saja. Tapi tidak dimelingkarkan juga enggak masalah. Jadi untuk dulur-dulur yang sekiranya ingin mengembangkan porang dengan cara sederhana dan modal seadanya, itu kita bisa memakai cara tradisional seperti ini. Karena cara seperti ini mungkin dianggap
kuno atau mungkin dianggap cara lama atau kurang modern, tetapi untuk petani sangat efektif karena untuk biayanya nanti. Karena semakin banyak kita mengeluarkan biaya, itu juga untuk ukuran petani kecil atau petani awal pemula itu juga sangat berat. Jadi kalau seperti ini mungkin modal 500 polybag gitu saja, yang harga sekarang sekitaran Rp3.000. Itu kalau 500 berarti membutuhkan dana sekitar 1.500.000. 1.500.000 terus ditanam gaya seperti ini sudah bisa nantinya dalam waktu 5 tahun sudah. Loh, kok terlalu lama po? Katanya tanam porang itu cuma 6 bulan ada, 8 bulan ada panen, 2 tahun 2 musim bisa panen. Iya, tetapi kalau jaraknya seperti ini kan jaraknya 3 meter kali 1,5 meter telur. Jadi maksudnya biar penuh dulu baru dipanen gitu. Sebenarnya ini nanti bulan 5 nanti juga sudah menghasilkan katak, sudah panen katak kalau maunya seperti itu. Nanti 20 bulan juga sudah menghasilkan, tapi kan intinya yang ini nanti dibuat indukan bibit gitu. Terus nanti kalau yang ini menjadi indukan bibit, berarti dalam waktu durasi 5 tahun nggak pakai sulam, tapi sulamnya ya pakai katak yang ada di sini nih. Ini kan nanti bulan 5 sudah panen katak ini. Katak ini sudah bisa ditanam lagi di sela-selanya sini. Terus nanti tahun kedua juga gitu, tahun ketiga gitu. Jadi nanti kalau sudah tahun kelima ini sudah pesat. Tetapi kalau jenengan punya alternatif ini untuk sementara, nanti tahun depan kalau musim katak kita tambah katak ya malah lebih bagus. Jadi kita menawarkan cara yang mudah dan kira-kira bisa dilakukan untuk petani pemula modal kecil gitu. Begitu dulur, semoga informasi ini bermanfaat. Dan ini umbinya sudah segini lur, umbinya sudah segini. Ini isinya 3 nih, berarti ini 2 katak mas kita ya. 2 katak wis dadek nasi tok mawon. Ya, ini ternyata ini saya suka di pangkal batang pohon gini. Ini mepet pohon gini karena di pangkal pohon itu cenderung tanahnya gembur. Begitu dulur, salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Suwun.